Jumpa kembali ya dengan saya di channel Teknisi Mekso. Gimana kabar sobat semua? Sehat-sehat selalu ya. Dan ini video sesi kedua ya, atau lanjutan dari kasus Oppo yang kemarin tidak bisa dicas ya, dan ternyata short, jadi baterai terkuras. Kali ini saya coba cas, ini udah 2 hari. Nah, langsung bisa ngecas ya, berarti HP ini aman, terkendali, terbebas dari konslet ya. Dan coba saya nyalakan, apakah bisa masuk ke menu. Dan ini kemarin permasalahannya di IC RF ya, jadi untuk IC RF nya short atau konslet ya, jadi baterai terkuras ya, sehingga dicas tidak mau nambah. Dan saya lepas IC RF nya down, namun tidak ada sinyal ya pastinya. Oke, jadi di sesi video kali ini itu pemasangan IC RF ya, intinya seperti itu ya. Dan untuk di kasus HP seperti ini ya, dengan tidak ada sinyal, nah itu kemungkinan juga bisa RF ya. Oke, jadi di sini saya akan jepit ke penjepit PCB. Jadi saya akan coba bersihkan. Jadi untuk timah-timah yang ada di PCB, jadi kita rapikan saja ya, karena hari itu waktu bikin video pertama sudah saya rapikan, jadi ini tinggal nambah saja. Jadi untuk yang di tengah ini kita kasih timah saja ya. Biasanya untuk di tengah tuh kita ambil timahnya susah ya, dan tidak mau rapi ya. Jadi untuk di bagian tengah ya, satu-satunya cara ya kita tarik dengan solder wick ya. Jadi untuk meratakan ya pakai solder wick ini ya, jadi ya setidaknya mengurangi lah, jadi timah yang di tengah itu tidak timbul ya. Jadi supaya nanti dipasang IC RF nya tuh yang pinggirnya kena ya. Kalau tinggi yang tengah, otomatis yang di pinggir gantung ya kakinya, jadi tidak kena, ataupun meleleh kita tekan nanti akan pecah ke kaki-kaki sampingnya ya, jadi malah menimbulkan konslet. Jadi ya di tengah tuh harus rata dan ada timah tipis saja ya, jadi tidak usah terlalu banyak. Karena di sini saya tidak ada cetakan untuk IC RF ini ya, dan dari toko ya seperti ini, belum dicetak. Terkadang sudah dicetak ya, namun di sini belum dicetak, maka di sini saya akan tambah plug dan saya kasih timah sedikit ya. Saya rapikan dari pinggir keliling ini ya, jadi 4 sisi dikasih timah dulu, dan kurang lebih rata seperti itu ya. Jadi untuk di timahnya, jadi tidak terlalu banyak di sini saya kasih timah, yang penting udah terasa timbul atau udah ada timahnya ya. Jadi saat pemasangan juga bisa nempel sempurna, intinya seperti itu ya. Ya dikira-kira saja lah, jadi kurang lebihnya seperti apa ya, sobat-sobat semua bisa mengira-ngira sendiri ya. Kalau pakai cetakan ya langsung saja ya, namun di sini saya tidak pakai cetakan. Oke, jadi saya akan tambahkan fluk di sini ya, M-Tech ya yang saya pakai, di biar rapi. Untuk di kaki-kakinya yang nyambung biar terpisah ya, alias yang putus biar nyambung. Namun di sini yang nyambung biar terpisah. Oke, jadi untuk di kasus ini saya rasa
tidak begitu sulit ya, dan tidak seperti pemasangan di IC power atau IC CPU atau IC yang lain ya. Karena untuk di RF ini ya tidak banyak kaki-kakinya ya, namun ya harus teliti juga walaupun seperti ini, karena ini barang kecil ya, kakinya sangat rapat dan butuh ketelitian ya, yang pasti. Oke, jadi di tengah-tengah saya akan kasihkan, jadi itu di tengah tuh nyambung tidak masalah ya, karena itu di tengah tuh biasanya ground ya, dan di sini saya sambung tidak masalah ya, saya ratakan sekali. Oke, jadi seperti ini ya setelah saya cetaknya, cetak tanpa cetakan ya, jadi cetak kira-kira ini biasanya seperti itu ya. Saya jadi untuk di RF ini saya tidak cetak, saya kasih, biasanya beli juga sudah dicetak ya, namun di waktu ini enggak ya. Oke, jadi kita akan letakkan, dan kita ingat yaitu kemarin di dekat konektor baterai ya titiknya, yaitu di atas konektor baterai. Oke, jadi seperti ini, dan kita presisikan garisnya. Walah, ini ada komponen beberapa nih yang tergeser ya, nanti saya rapikan, tidak masalah. Oke, jadi kita letakkan dan kita presisikan ya, jadi paskan untuk di pinggir-pinggirnya, karena kalau kita lebih ke sebelah otomatis yang sebelahnya tidak pas ya, karena ini kakinya 4 sisi ada kaki ya, jadi harus benar-benar pas. Oke, dan di sini saya anginnya 2 ya, jadi untuk panas saya pakai 370 ya, jadi memang agak lebih panas dari biasanya karena ini tebal ya untuk di RF. Dan saya tambahkan plug kalau sudah agak nempel, lalu saya tembak blower lagi ya, jadi benar-benar oke. Sudah ya, saya rasa cukup karena sudah tidak ada itu ya, jadi kita single tadi udah agak ada getaran, berarti saya rasa udah nempel meleleh, dan saya agak tekan dikit ya untuk di tengahnya, jadi biar rapat. Otomatis kalau rapat kaki 4 sisinya nyambung ya. Oke, jadi saya akan bersihkan dulu, saya keringkan dan saya kipas ya, jadi biar cepat dingin. Oke, dan kita akan tes ya. Jadi kita akan tes apakah masih short pemasangannya. Oke, mantap, kita balik, merah ke ground, mantap ya, jadi tidak ada pergerakan ya. Kalau kemarin kan naik tinggi ya, nah ini mantap, sudah dipastikan tidak short ya, dan mudah-mudahan pemasangannya berhasil dan sinyal pun keluar ya. Jadi pemasangan pas, kalau sinyal tidak keluar ya sama saja bohong ya, dan diulang lagi ya, karena saya beli 2 ya di sini. Biasanya IC beli itu kadang ya dipasang betul, kadang tidak betul, jadi tidak selalu pasang down ya, terkadang pasang pas, memang IC-nya jelek jadi tidak ada sinyal. Oke, saya langsung pasang kartu dan coba saya nyalakan ya untuk di HP-nya. Oke, aman, tidak short dan mau nyala. Kita tunggu apakah sinyal HP ini keluar setelah dipasang IC RF-nya. Wah, ini pinnya ini ya. Nah, oke, mantap ya. Jadi keluar sinyal.
Namun di sini tidak bisa ngecek datanya ya, karena habis dimatikan lalu minta pin tidak bisa ditarik ke bawah ya, karena ada pinnya dan saya pun tidak tahu. Harus konfirmasi sama usernya ya, nanya pinnya untuk ngecek apakah sinyal data sudah bisa muncul. Dan di sini sinyal 2G udah mantap ya, full ya, walaupun antena belum dipasang. Nah ini tidak bisa di scroll ya, karena memang ada pinnya ya, jadi dipaksa juga. Nah bisa kita lihat, nah ini ya, jadi sinyal 2G nya jos ya. Lalu kita akan rakit kembali karena udah dipastikan aman ya, jadi sinyalnya. Lalu kita rakit, kita pasang kameranya, tak lupa kamera belakang, dan ini penutupnya ya, jadi kita rakit kembali. Oke, dan saya akan pasang bautnya ya. Jadi untuk pemasangan RF itu memang ya gampang-gampang susah ya, terkadang IC-nya bagus namun dipasang ternyata kurang menempel sempurna ya kakinya, karena 4 sisi ya, tidak bisa miring, tidak bisa geser. Jadi ya memang seperti itu ya untuk pemasangan IC RF ya. Oke, dan sudah saya pasang bautnya dan kita tunggu. Jadi setelah video ini saya akan konfirmasi atau nanya usernya apa sandinya, jadi untuk melihat sinyal data apakah keluar enggak. Oke, dan di sini sudah saya tanyakan ke usernya, jadi untuk pinnya, jadi kita bisa ngecek sinyal datanya apakah muncul atau sinyal 4G nya. Lalu kita nyalakan, aktifkan data seluler, apakah muncul 4G nya. Benar, kita lihat. Oke guys, mantap ya, 4G. Oke, jadi sinyal 2G dan sinyal datanya aman ya. Kita coba buka internet apakah bisa jalan. Oke, mantap, bisa normal, jadi tidak ada masalah. Oke, terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Tunggu video-video kami selanjutnya. Oke.